自有人会来取。天神教第一人。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Chihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 233. Yang mana pada Perfect World episode 233 ini menceritakan Chihao yang melihat orang-orang dari Akademi Suci dan Akademi Immortal datang ke Akademi Tianzhen. Yang mana setelah itu akan terjadi pertarungan sengit Chihao melawan salah satu junior dari Raja Langit Muda. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Beberapa bulan kemudian pun terlihat kapal Akademi Tianzhen sudah kembali ke Akademi. Akan tetapi tetua keempat merasa jika dalam perjalanan ini telah menewaskan terlalu banyak murid. Namun bagi tetua kedua, jika dibandingkan dengan masa depan 9 langit 10 bumi, semua ini tidak berarti apa-apa. Dan demi bertahan hidup mereka harus bangkit dan berjuang. Karena jika tidak, mereka hanya akan menjadi abu bencana. Sementara terlihat jika Chihao sudah mendapatkan benih 5 elemen dan benih darah. Chihao pun memberitahu Jingyi jika dirinya menemukan 2 benih abadi terbaik dalam perjalanan ini. Namun selain benih surgawi, masih ada yang di pohon 10.000 dao. Yang mana jika ada kesempatan, Chihao pasti akan mengambil itu. Chihao pun teringat perkataan penjaga pohon 10.000 dao yang memberitahu saat benih abadi penentang langit matang, maka pasti sudah ada yang akan datang mengambilnya. Setelah itu pun ketika tetua turun dan membawa Dukuyun. Namun Chihao datang untuk bertanya seseorang bisa menyatu dengan berapa benih abadi. Dan tetua keempat memberitahu jika batas maksimal hanya 1 karena hukum kultivasi kuno menentang keraguan hati. Akan tetapi Chihao tidak rela jika karena 1 benih saja dirinya tidak bisa mencapai puncak jalan abadi. Tetua kedua pun memberitahu jika Akademi Immortal punya fondasi yang mendalam serta mempunyai koleksi benih langka yang sangat banyak. Yang mana jika Chihao bisa bergabung ke sana mungkin bisa menukar 1 benih tak tertandingi. Dan tetua keempat teringat jika hari ini adalah hari di mana Akademi Immortal dan Akademi Suci memilih seorang jenius. Mendengar itu Chihao heran karena Akademi Tianzhen melatih murid dengan susah payah, namun mereka malah rela menyerahkan begitu saja. Namun menurut tetua kedua, bukan saatnya membicarakan untung rugi pribadi karena badai akan datang. Dan jika bisa memasuki kedua akademi itu, maka akan ada warisan lebih melimpah. Yang mana setelah itu tinggal mereka bisa memanfaatkannya atau tidak. Kemudian pun terlihat petir muncul dan langit menjadi gelap. Dan dengan cepat pun tetua keempat langsung membawa Dukuyun. Sementara Wangxi menyadari jika aura ini adalah dari Akademi Suci dan Akademi Immortal yang datang bersamaan. Kemudian terlihat jika kapal dari Akademi Suci yang datang lebih dulu, yang mana mereka diketuai oleh Wei Jing, sang tetua Akademi Suci di ranah Supreme Bay. Di sini tetua ketiga baru tahu jika Akademi Suci memperlakukan seluruh planet sebagai kendaraan. Kemudian muncul bintang fajar, yaitu kapal Dharma Akademi Immortal. Melihat itu Chihao merasa jika 2 akademi ini sangat angkuh karena mereka datang sendiri untuk memilih orang. Terlihat tetua Zijing dari Akademi Immortal dan tetua Wei Jing dari Akademi Suci langsung menemui tetua kedua dan ketiga Akademi Tianzhen. Dan Zijing mengatakan jika saat perjalanan di makam alam Akademi Tianzhen pulang dengan hasil melimpah. Yang mana itu membuat tetua kedua tertawa dari tidur sampai terbangun karena saking senangnya. Di sini pun tetua kedua meminta kedua tetua itu untuk masuk dan berunding. Kemudian pun Lutuo, Yao Yue dan Xuan Kun naik setelah muncul sinar yang adalah tanda seleksi masuk Akademi Immortal. Dan Yao Yue pun berkata jika dirinya menunggu Wangxi di Akademi Immortal. Namun di sini Wangxi malah menuju kapal Akademi Suci setelah sinar tanda seleksi masuk Akademi Suci menyala. Dan Wangxi tidak tahu ke akademi mana Chihao akan memilih.
Melihat Wangxi memilih Akademi Suci pun semua murid bingung, padahal Wangxi berlatih kultivasi hukum kuno. Namun murid lain memberitahu jika katanya Wangxi sudah dijodohkan dengan jenius dari Akademi Suci. Kemudian muncul Shuang Lianyue dan Lei Aochen yang adalah pelayan Raja Langit Muda di ranah Heavenly Deity dan datang mencari Huang. Karena Huang sudah menghina murid Akademi Immortal di makam alam serta merampas zirah biru Raja Langit Muda. Dan mereka pun meminta Huang berlutut serta menyerahkan zirah tersebut. Huang在何处? Akan tetapi Si Hao mengatakan jika Wu Tai lah yang lebih dulu ingin membunuhnya. Yang mana jika bahkan Raja Langit Muda datang sendiri, maka dialah yang harus minta maaf lebih dulu pada Si Hao dan baru membicarakan hal lain. Kemudian Jing Yi dan Mo Dao datang untuk bersiap menghajar mereka berdua. Di sini pun Shuang Lianyue bertanya apakah mereka berdua tidak mau masuk Akademi Immortal karena memihak pada Huang. Terlihat Shuang Lianyue dan Lei Aochen pun langsung mengeluarkan formasi yang adalah formasi Fajra Penakluk Iblis yang dapat menekan kultivator Heavenly Deity untuk menangkap Huang. Dan melihat itu para murid penasaran apakah mereka berdua akan membunuh Huang di tempat ini karena Akademi Immortal bahkan mengeluarkan formasi kuno. Akan tetapi dengan cepat Si Hao pun mampu berpindah tempat saat Lei Aochen menyerangkan tekniknya itu. Kemudian Si Hao muncul dari atas mereka dan mengeluarkan teknik segala hukum kembali ke asalnya. Yang mana karena itu formasi tadi pun langsung bisa dihancurkan. Melihat itu Shuang Lianyue tidak menyangka jika kitab sejati primordial bisa digunakan sampai sejauh ini. Kemudian Si Hao pun langsung mencekik Shuang Lianyue karena orang-orang Akademi Immortal ini benar-benar tidak pernah kapok. Terlihat Si Hao juga menendang Lei Aochen melihat Lei Aochen berusaha menolong juniornya itu. Karena Si Hao tidak terima jika mereka yang menghinanya dulu namun meminta Si Hao mengaku salah. Di sini pun Si Hao juga mampu menghancurkan teknik Shuang Lianyue yang sedang akan dia keluarkan. Kemudian Si Hao bertanya, budak mana lagi yang mau menunjukkan kesetiaannya? Kemudian pun muncul angsa spiritual yang adalah wujud energi abadi tetua Meng Tianzeng untuk memantau tempat ini. Di sini pun Si Hao merasa jika tuan mereka berdua baru datang setelah muncul sinar dari kapal Akademi Immortal. Dan di sini pun muncul pemuda dengan rambut biru dan badan yang tegap. Yang mana pemuda ini adalah Raja Langit Muda, yaitu murid tetua agung Akademi Immortal di ranah Voidao. Terlihat para murid Akademi Tianzhen terkejut karena Raja Langit Muda benar-benar datang. Padahal seharusnya orang ini sedang mengasingkan diri. Di sini pun Raja Langit Muda meminta Shuang Lianyue dan Lei Aochen untuk istirahat. Namun Mo Dao melihat jika di sekitar orang ini samar-samar terdapat cahaya abadi berputar. Dan Mo Dao menyadari dia bukan tandingan Raja Langit Muda ini karena orang ini memiliki aura yang sama dengan kakaknya yaitu Mu Xian. Mendengar itu Si Hao pun merasa jika Mo Dao terlalu tidak percaya diri. Namun Mo Dao mengatakan meskipun orang itu masih jauh dari menjadi abadi tapi punya sedikit aura abadi sejati. Yang mana orang seperti ini ditakdirkan menjadi tak terkalahkan. Terlihat orang ini pun langsung mengeluarkan formasi agar suara mereka tidak bisa didengar orang lain. Kemudian Raja Langit Muda ini bertanya bagaimana hasilnya Si Hao setelah menggunakan zirah biru miliknya. Namun Si Hao mengatakan jika itu tidak berguna. Di sini pun Raja Langit Muda ini meminta Si Hao mengembalikan zirah itu karena zirah tersebut dia persiapkan untuk berperang di wilayah asing. Akan tetapi Si Hao meminta agar orang ini tidak pamer kewibawaan di sini. Kemudian Raja Langit Muda ini mengatakan jika dirinya sudah mencapai ranah Voidao dan dirinya tidak mau menindas yang lemah. Maka dari itu dia mengajak Si Hao adu pengetahuan dan membahas misteri jalan abadi. Atau Raja Langit Muda ini berdiri dan melindungi tubuh dengan cahaya abadi. Kemudian Si Hao bisa menyerangnya sesuka hati. Yang mana jika Si Hao bisa menggoyahkannya sedikit saja, maka anggap saja orang ini kalah. Akan tetapi bagi Si Hao, pria sejati tidak perlu bertindak sembunyi-sembunyi. Dan Si Hao meminta agar lebih baik bertarung sekuat tenaga di arena tingkat dewa untuk menentukan siapa pemenangnya. Mendengar itu pun, para murid Akademi Immortal merasa jika Huang sangat tidak tahu diri. Namun bagi para murid Akademi Tianzhen, Huang juga orang kejam yang tidak pernah kalah. Yang mana dalam pertarungan ranah sama, susah menebak siapa yang menang atau kalah. Di sini pun Yao Yue meminta Raja Langit Muda menahan diri karena ini hanya kesalahpahaman dan cukup didiskusikan saja. Akan tetapi Si Hao berkata jika Raja Langit Muda ini sangat ingin bertarung dengannya. Raja Langit Muda pun membenarkan hal itu jika dirinya memang sangat ingin turun tangan sendiri. Akan tetapi sayangnya, dia baru menyatu dengan benih tertinggi dan kekuatannya masih belum stabil. Yang mana bahkan arena tingkat dewa tidak bisa menekannya.
Di sini pun Yao Yue masih meminta untuk membicarakannya saja karena Raja Langit Muda tidak berkenan bertindak. Akan tetapi Xiao mengatakan jika ini bukan pertama kali dia merasakannya. Karena saat pertarungan 2 di alam bawah, Xiao sudah menerobos batasan arena bertarung. Mendengar itu pun, Raja Langit Muda ini langsung menerima tantangan Xiao. Dan dia meminta seseorang bernama Wudi untuk turun bertindak. Terlihat Wudi ini pun muncul, yang mana dia adalah murid terakhir Tetua Agung Akademi Immortal di puncak ranah Heavenly Deity. Raja Langit Muda pun memberitahu jika Wudi adalah orang nomor 1 di ranah Heavenly Deity saat ini. Yang mana jika Huang bisa mengalahkannya, maka Huang tidak perlu mengembalikan sirah biru itu. Dan Xiao hanya perlu menunggu Raja Langit Muda ini menyatu dengan benih abadi, baru dia akan bertarung melawan Xiao sendiri. Di sini pun muncul orang bernama Jin Yu, sang keturunan keluarga Jin di puncak ranah Heavenly Deity karena Raja Langit Muda menyuruh juniornya untuk bertarung. Dan Raja Langit Muda pun menantikan ada yang datang ke arena tingkat dewa untuk mengalahkannya. Terlihat Tetua Meng Tianzeng sangat tertarik dengan hal itu setelah memantau dari tempat pengasingannya. Kemudian Tetua Meng Tianzeng pun langsung mengeluarkan arena bertarung kuno yang dibentuk dengan energi abadi Meng Tianzeng. Dan terlihat jika Meng Tianzeng langsung membawa Xiao naik dulu. Melihat Huang yang naik dulu, para murid Akademi Immortal merasa jika Huang buru-buru ingin pamer. Di sini Xiao pun tidak tahu arena ini buatan monster tua yang mana. Akan tetapi tempat ini sangat pas dengan keinginannya. Terlihat Yao Yue hanya bisa menghela nafas karena pada akhirnya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Terlihat Wudi pun langsung mengeluarkan kekuatan angin surgawi. Melihat itu pun Jin Yu memanggil Wangxi dengan panggilan kakak ipar dan bertanya apakah itu adalah Huang yang menantang keluarga Wang. Akan tetapi Wangxi meminta Jin Yu tidak memanggil dengan sebutan itu. Wangxi pun meminta Jin Yu tidak meremehkan Huang karena dia punya bakat luar biasa. Akan tetapi Jin Yu meminta Wangxi tidak khawatir karena dia pasti akan mewakili seniornya yang juga tunangan Wangxi, yaitu Jin San, untuk mengalahkan Huang dan balas dendam untuk Wangxi. Terlihat Xiao pun langsung mengeluarkan kunpengnya untuk melawan teknik dari Wudi ini. Di sini pun juga muncul kapal perang harta spiritual yang adalah kendaraan latihan para murid dengan teknik hukum masa kini. Terlihat Cao Yuseng terkejut melihat Xiao yang bertarung lagi di tempat ini. Kemudian Wudi pun mengeluarkan teknik pedang pembunuh fonik, yaitu Dharma Dao Agungnya untuk menghabisi Xiao ini. Namun di sini pun Xiao juga mengeluarkan wujud Dharma Dao Agung miliknya juga. Dan Xiao pun langsung mengeluarkan avatar teknik Kaisar Petir, yaitu tubuh sejati Kaisar Petir. Xiao pun langsung mengeluarkan palu penghakiman langit yang adalah senjata ilahi Kaisar Petir untuk melawan pedang Wudi tadi. Yang mana setelah itu muncul medan perang dunia besar yang disebabkan karena tabrakan dari hukum Dao tertinggi dan terkuat. Terlihat Wudi pun langsung terluka oleh serangan Xiao barusan. Dan melihat itu Raja Langit Muda merasa jika Huang memang punya kualifikasi bertarung dengannya. Xiao pun sudah mempersiapkan pohon wilaunya melihat Wudi yang juga mengeluarkan teknik seperti ranting. Namun Xiao heran karena Wudi seperti ragu-ragu. Di sini pun Wudi langsung mengeluarkan teknik itu yang adalah teknik langit 9 putaran karena merasa jika Huang adalah lawan yang tidak buruk. Terlihat semua orang pun seperti terjatuh karena Wudi ini mampu membuat tempat berputar menggunakan tekniknya itu. Di sini pun Raja Langit Muda merasa jika Huang kalah dengan teknik ini juga tidak terlalu memalukan. Sementara Xiao teringat pertarungannya dengan Raja Binatang Void Dao melihat teknik ini. Dan Xiao sangat tenang menghadapi itu karena dia sudah pernah melihat teknik ini sebelumnya dari binatang tersebut. Dengan cepat Xiao pun langsung mengeluarkan teknik 6 jalan reinkarnasinya untuk mengatasi teknik Wudi ini. Dan mereka berdua pun langsung adu teknik surgawi mereka tersebut. Di sini Wudi pun ingin melihat Huang bisa bertahan berapa kali lagi. Dan Wudi mengeluarkan putaran kedua dari tekniknya, yaitu perputaran hukum ilahi ruang. Melihat itu pun Xiao sadar jika putaran ini juga sejenis reinkarnasi. Yang mana jika Xiao bisa menjadikan ini sebagai fondasi, maka dia juga bisa mengubah teknik langit 6 jalan reinkarnasi lagi. Terlihat Xiao mengeluarkan reinkarnasi ruang yang adalah perubahan kedua teknik langit 6 jalan reinkarnasinya. Dan melihat itu Wudi tidak percaya karena Huang ini bisa punya teknik langit 6 jalan reinkarnasi. Namun Raja Langit Muda meminta Wudi agar hati Dao-nya jangan sampai goyah karena ini. Terlihat Wudi pun langsung mengeluarkan wujud aslinya yang ternyata adalah anjing 9 never dan termasuk dalam 10 monster iblis jahat.
Terlihat Wudi pun langsung menyerang Si Hao menggunakan teknik mata kematian yang adalah teknik sihir dari anjing 9 never ini. Sambil menyerang pun Si Hao berkata jika dia tidak menyangka wujud asli Wudi sejelek ini, padahal Si Hao mengira dia adalah burung besar. Kemudian Si Hao pun langsung mengeluarkan lorong surgawinya yang diselimuti petir untuk menghadapi Wudi tersebut. Namun di sini pun setiap kepala Wudi ini menahan pergerakan anggota tubuh Si Hao. Dan Raja Langit Muda menyayangkan karena jika digigit anjing 9 never ini pasti akan mati. Namun ternyata itu adalah jebakan Si Hao. Dan Si Hao langsung mengeluarkan formasi pengekang yang diciptakan menggunakan satu lorong surgawi satu-satunya. Kemudian Si Hao pun juga mengeluarkan teknik reinkarnasi untuk membalikkan aturan waktu dan menghajar Wudi tersebut. Dan karena teknik ini pun, wujud anjing 9 never ini kembali ke wujud saat dirinya masih bocah. Cao Yusong pun bertanya-tanya apakah Si Hao ini benar-benar manusia karena setiap kali melihatnya selalu membuatnya terkejut. Dan kemudian Si Hao pun berusaha menginjak anjing 9 never kecil itu. Dan pada Perfect World episode 234, terlihat Si Hao akan diajak untuk berlatih di tempat pengasingan tetua Meng Tianzeng sendiri, yang mana kemudian Si Hao dilatih untuk menjadi lebih kuat. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 233 ini. Setiap kali Si Hao mengeluarkan teknik dari Kaisar Petir, selalu saja mengejutkan semua orang ya. Tapi Mimin sih penasaran seperti apa kekuatan dari Raja Langit Muda tadi. Dan bagaimanakah proses latihan Si Hao di tempat tetua Meng Tianzeng? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 234. Akhir kata, selamat berakhir pekan meskipun sekarang sering hujan. Dan see you next episode.